Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Pak Rusdi dalam pembelajaran sejarah untuk kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pemberontakan di Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pemberontakan PKI Madiun. Ya, saya berharap anak-anak sudah bisa memahami. Jika belum terjelas, nanti silakan bertanya di grup WA ya, dengan menuliskan chat ya, pertanyaan yang kalian sampaikan silakan disampaikan di grup WA kita. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang pemberontakan DITI ya. Pemberontakan kedua adalah DITI. Kita langsung ke slide yang bersangkutan. Ya, jadi pemberontakan DITI itu adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo. Lengkapnya adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ya, dia adalah tokoh dari pemberontakan DITI. Nah, ketika kita bicara tentang DITI, ya, tokoh Kartosuwiryo, maka anak-anak harus sudah paham bahwa pusat dari DITI ada di Jawa Barat ya, karena Kartosuwiryo dia sudah punya keinginan atau cita-cita mendirikan negara Islam Indonesia itu sejak tahun 1952 ya, jadi pada masa pendudukan Jepang dia sudah punya cita-cita itu. Nah, jadi latar belakang yang paling mendasari pemberontakan DITI itu adalah adanya cita-cita Kartosuwiryo mendirikan negara Islam Indonesia sejak tahun 42, yang kemudian dia mendirikan pesantren Sufah ya, namanya pesantren Sufah yang ada di Malangbong, Garut, Jawa Barat. Nah, cita-cita dari Kartosuwiryo itu bisa tercapai itu pada tanggal 7 Agustus 49 ketika dia secara resmi memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia ya, dengan Kartosuwiryo sebagai imam. Imam itu pemimpin gitu ya, imam dari negara Islam Indonesia. Ya, layaknya sebagai sebuah negara, NII juga memiliki dasar negara. Kalau kita kan Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati. Kalau untuk Kartosuwiryo, dia memiliki dasar negara ya, NII itu dasar negaranya adalah konun ya, konun asasi. Konun itu dasar, konun itu hukum ya, dan asasi itu adalah dasar. Jadi hukum dasar yang kalau dalam agama Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ini adalah dasar dari negara Islam Indonesia. Selain latar belakang yang tadi ya, pemberontakan DITI itu terjadi karena adanya penolakan terhadap isi Renville oleh Kartosuwiryo. Jadi dia salah satu orang yang menolak isi perjanjian Renville. Ingat kemarin ketika kita membahas PKI Madiun ya, salah satu penyebab utama dari PKI Madiun adalah adanya penandatanganan Renville yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Nah, Kartosuwiryo dia juga menolak isi Renville itu secara pribadi. Ya, dia mengatakan bahwa Renville itu bukan tanggung jawab rakyat atau saya, tapi itu tanggung jawab pemerintah. Jadi akibat Renville itu ya pemerintah yang bertanggung jawab, bukan rakyat yang menanggung akibatnya. Karena kemarin salah satu akibat Renville apa? Orang-orang Indonesia yang ada di wilayah Belanda itu harus pindah ke wilayah Indonesia, yaitu di Jogja ya. Dan saat itu Jawa Barat bukan termasuk wilayah Indonesia, makanya kemudian pasukan Siliwangi yang dari Jawa Barat itu akibat Renville dia harus pindah ke Jogja. Ya. Nah, Kartosuwiryo dan orang-orangnya ketika diminta untuk pindah ke Jogja, mereka menolak. Ya tadi alasannya, itu kan urusannya pemerintah, bukan urusan saya atau rakyat. Ya jadi silahkan kalau pindah ke Jogja, tapi saya tidak akan pindah. Nah,
Tapi sebenarnya itu adalah alasan dari Kartosuryo karena dia sudah punya keinginan untuk mendirikan negara Islam. Yang ketika Siliwangi masih ada di Jawa Barat, dia tidak bisa mewujudkan karena pasti akan ditindak oleh TNI gitu ya, oleh pasukan Siliwangi. Itu ya untuk latar belakangnya. Kemudian ini adalah proklamasi berdirinya negara Islam. Kalau kita kan proklamasi kemerdekaan Indonesia kan gitu ya. NII juga punya semacam proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia. Bisa dibaca di layar ini ya. Mereka pakai syahadat, kemudian menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia dengan hukum Islam. Kemudian di sana ada tantangan dari Kartosuwiryo sebagai imam besar dari negara Islam Indonesia. Ya. Kemudian ini adalah struktur wilayah dari negara Islam Indonesia. Jadi ada 3 wilayah ya, atau 3 daerah. Ada daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Kalau daerah 1 itu adalah daerah ibu kota negara, yaitu Jakarta. Jadi Jakarta itu menurut NII juga termasuk wilayah yang harus dikuasai gitu kan. Kemudian daerah kedua itu daerah Jawa Barat. Nah, ini pusatnya kan ya, pusat dari DIT itu di Jawa Barat ya. Ingat tadi Kartosuwiryo mendirikan NII itu di Jawa Barat. Kemudian daerah ketiga itu daerah-daerah yang penduduknya itu sudah mengikuti gerakan NII dimanapun itu ya. Misalnya di Solo ya, misalnya ada orang-orang NII, maka Solo adalah daerah 3 dari NII. Jadi selama NII itu melakukan pemberontakan, mereka melakukan teror terhadap rakyat yang bukan sepaham dengan mereka itu, bahkan terjadi pembakaran, pembunuhan dan sebagainya. Maka ini sangat meresahkan dari keamanan negara saat itu, maka harus diadakan penumpasan itu. Ya, jadi karena sebuah pemberontakan, maka NII ini harus ditumpas gitu ya. Untuk penumpasannya pemerintah Soekarno saat itu menggunakan 2 pendekatan, yaitu jalan damai ya, nanti jalan militer. Jalan damai ditempuh yang pertama karena kita kan bahasa yang suka perdamaian. Jadi kalau jadi ajak damai, kenapa harus dengan militer gitu ya. Nah, untuk jalan damai ini Presiden Soekarno ngirim tokoh masyhur namanya Muhammad Natsir ya saat itu. Yang mana Muhammad Natsir ini ternyata adalah teman akrab dari Kartosuwiryo. Ya, karena mereka sama-sama orang dari Masyumi, bahkan itu semacam pengurus Masyumi gitu kan. Jadi harapannya kalau Natsir yang dikirim menemui Kartosuwiryo itu bisa membujuk dirinya untuk kembali ke Indonesia, ke Pakuan, ke Pertiwi gitu ya, dan tidak melakukan pemberontakan lebih lanjut. Tapi ternyata upaya ini gagal karena saat itu Kartosuwiryo tetap bersikukuh gitu ya untuk melanjutkan perjuangannya mendirikan negara Islam Indonesia. Setelah gagal, maka ditemulah cara kedua, yaitu upaya militer ya, yang itu dilakukan oleh Jenderal Nasution ya. Jenderal Nasution adalah tokoh yang memimpin penumpasan DIT di Jawa Barat ya. Untuk operasinya bernama Operasi Barataida ini ya, Barataida. Siasatnya adalah pagar betis. Jadi saat itu kekuatan DIT itu disekat gitu ya, disekat wilayahnya sehingga mereka tidak bisa bergerak secara leluasa. Bahkan jalur makanan, minuman ya dan sebagainya itu di-stop oleh TNI sehingga mereka mengalami kekurangan pangan ya, sehingga mereka akan gampang ditangkap. Kemudian tekniknya itu menggunakan rencana dasar 2.1. Artinya apa? Ya di sini kita lihat ya. 2.1 itu artinya TNI itu melibatkan rakyat dalam penumpasan. Artinya terjadi kerjasama antara TNI dan rakyat yang mereka bergabung bahu-bahu menumpas ITI. Sehingga dengan cara seperti ini akhirnya Kartosuwiryo bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Kemudian dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Agustus 62. Ya, di mana eksekusinya itu dilakukan di Kepulauan Seribu ya, di Jakarta. Bahkan sekarang makamnya itu ada di Kepulauan Seribu. Nah, tapi tidak diperbolehkan untuk mendekati karena itu nanti akan menimbulkan sikap simpatis gitu ya, simpatisan dari ITI. Nah, itu adalah akhir dari pemberontakan di ITI Jawa Barat. Ternyata
Kekuatan DITI itu sudah menyebar di seluruh di beberapa daerah ya. Ada di Jawa Tengah, nanti ada 2 tempat yaitu di Tegal dan Kebumen ya. Kalau di Tegal nanti tokohnya Amir Fatah ya, tokoh DITI di Jawa Tengah itu Amir Fatah ya, di Tegal. Kemudian dia memproklamirkan NII tanggalnya 23 Agustus 49 ya di Tegal, dan dia menyatakan bagian dari Kartosuwiryo. Kemudian untuk penumpasannya menggunakan operasi Gerakan Banteng Negara atau GBN yang itu dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani yang membentuk pasukan pemukul namanya pasukan Banteng Rider, yaitu pasukan pemukul dari Ahmad Yani untuk menumpas DITI di Tegal. Kemudian di Kebumen tokohnya adalah Kiai Sumolayu ya, Kiai Sumolayu, di mana dia mendapat bantuan dari batalion 426 di Kudus dan Gelang, dan anggota dari batalion ini itu kebanyakan adalah bekas-bekas anggota Hizbullah ya, yang mereka itu tentara tapi bergeologi Islam. Kemudian untuk penumpasannya menggunakan operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Soeharto, yaitu di Jawa Tengah. Kemudian di Kalimantan Selatan ya juga ada simpatisan dari DITI Kartosuwiryo yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar adalah tokoh dari DITI di Kalimantan Selatan ya. Dia mendirikan Laskar KIT ya, Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Dia bisa ditangkap kemudian dijatuhi hukuman mati pada bulan Juli 1963 ya, Ibnu Hajar di sebelah kanannya. Kemudian di Sulawesi Selatan tokohnya adalah Kahar Muzakar, Abdullah Kahar Muzakar ya. Untuk latar belakangnya sebenarnya dia tidak awalnya bukan bagian dari DITI Kartosuwiryo, tapi dia kecewa ya ketika anggota Laskarnya itu tidak diizinkan bergabung menjadi anggota tentara reguler ya. Sehingga kemudian dia kecewa, kemudian membentuk semacam pasukan Laskar yang namanya Komando Gerilya Sulawesi Selatan gitu ya, KGSS, yang kemudian dia menyatakan bergabung dengan NII Kartosuwiryo. Yang singkatnya kemudian dia ditembak ya oleh pasukan Siliwangi dalam operasi penumpasan pada tahun 65. Itu ya, ini Abdul Kahar Muzakar. Kemudian yang terakhir ada di Aceh ya, yang dipimpin oleh Daud Bereh ya, gubernur militer Aceh. Untuk latar belakangnya ya, karena Daud Bereh ini kecewa ya, karena Aceh itu hanya dijadikan daerah setingkat Karesidenan di bawah Sumatera Utara. Padahal kan Aceh itu kan sangat berjasa pada Indonesia. Kok ini hanya dijadikan daerah setingkat Karesidenan? Ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang Aceh. Kemudian dia tanggal 21 September 53 ya, dia menggabungkan diri dengan NII-nya Kartosuwiryo. Kemudian untuk penumpasan, nah ini beda dengan penumpasan DITI di daerah yang lain. Kalau Aceh itu tidak menggunakan cara militer, tapi menggunakan cara musyawarah. Ya, saat itu Komandan Kodam 1 Iskandar Muda ya, Kolonel M. Yasin punya inisiatif untuk mengajak berunding Daud Bereh, dan alhamdulillah dia bisa diajak kembali bergabung atau kembali ke NKRI. Jadi itu ya untuk pemberontakan DITI di Aceh yang bisa diselesaikan dengan cara damai. Demikian untuk materi hari ini tentang pemberontakan DITI. Nanti kita lanjut untuk materi yang berikutnya. Ya, saya ucapkan selamat belajar. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.